Salam sejahtera, saudara-saudaraku. Senang berjumpa dengan saudara-saudara dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Adi Soselia Patriabara, Pendeta Jemaat di GKI Kafling Polri. Hari ini tanggal 6 Januari secara liturgis kerap disebut sebagai perayaan Epifani. Secara harfiah, Epifani berarti penampakan atau perwujud nyataan. Di beberapa gereja, khususnya gereja Ortodoks, 6 Januari dirayakan sebagai hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Ada pula tradisi gereja yang membacakan kisah orang Majus dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 yang dimaknai sebagai terang kemuliaan Yesus yang dinampakkan bagi dunia ini, termasuk orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap kafir. Itu sebabnya sama seperti di hari Natal, di hari ini 6 Januari lilin-lilin dinyalakan sebagai simbol terang bagi dunia ini. Terang bagi dunia ini. Hal ini menjadi penting bagi gereja sebab seringkali perayaan Natal dan juga perayaan gerejawi lainnya dilakukan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terang itu hanya diberitakan dan dirayakan di dalam gereja. Apalagi saat ini kita berada dalam situasi pandemi yang masih menyulitkan kita semua. Ada orang Kristen dan gereja yang justru hidup demi dirinya sendiri, menyalakan terang kasih Allah hanya untuk komunitasnya sendiri. Padahal Yesus adalah terang dunia. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Keberadaan gereja dan orang Kristen menyalurkan terang kasih Allah menjadi penting di tengah-tengah kemelut yang melanda dunia ini, khususnya akibat pandemi COVID-19. Banyak orang menyebut bahwa dunia tengah mengalami kegelapan. Betapa tidak, COVID-19 telah habis-habisan menelan korban, baik korban yang terinfeksi virus maupun korban dampak dari pandemi. Hampir 300 juta orang di dunia terinfeksi. Hampir 5,5 juta orang meninggal dunia karena virus ini. Kasus harian secara global menyentuh angka mendekati 2 juta orang yang terinfeksi setiap harinya saat ini. Ditambah lagi kalau kita berbicara tentang konteks Indonesia, ada berbagai macam bencana terjadi susul-menyusul, Gunung Semeru, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya buat kita, bagaimanakah sang terang itu diberitakan oleh gereja dan orang Kristen yang juga tengah dilanda kemelut yang sama dengan orang-orang lain? Di tengah-tengah keadaan ini, Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus, yang dapat kita lakukan adalah mengikuti karya dan tindakan Yesus. Apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah keadaan semacam ini? James Martin, seorang pastor Katolik dari Amerika Serikat, merefleksikan pandemi yang terjadi saat ini melalui karya Yesus pada masanya. Ia kemudian mengatakan begini, Yesus hidup di tengah lingkungan yang tidak mudah, lingkungan yang kotor, berbau, dan tidak sehat. Di masa Yesus hidup ada kasus flu yang mematikan, yang menjadi epidemi berbahaya. Namun ini yang menarik, Yesus justru turun ke jalan-jalan. Refleksi ini menegaskan bahwa ketika kita mau berfokus kepadanya, maka inilah saatnya kita sebagai gereja dan pribadi turun ke jalan-jalan, menaburkan kehangatan cinta sang terang Yesus Kristus kepada dunia ini. Mungkin kita mengatakan, saya sendiri hidupnya jauh dari terang, saya dikuasai oleh kegelapan, saya sendiri tidak merasakan kehangatan sang terang. Bagaimana mungkin saya membagikan sang terang itu? Mari kita renungkan, benarkah pernyataan itu? Benarkah kita tidak pernah merasakan sang terang dalam hidup kita?
Anthony de Mello, seorang pencerita, mengisahkan ada seekor ikan kecil pergi ke berbagai pelosok untuk mencari air. Ia bertemu dengan banyak ikan dan bertanya, "Di manakah aku bisa menjumpai air?" Ikan-ikan yang dijumpainya menjawab, "Tempatmu hidup dan berenang adalah air." Ia mengatakan, "Bukan, ini lautan. Aku mencari air." Kadang-kadang kita bersikap seperti ikan kecil itu, mencari terang, namun sesungguhnya kita sudah hidup dalam dekapan sang terang. Tetapi kita meragukan itu. Mari kita merenung sejenak. Betapa luar biasa karya sang terang dalam hidup kita. Mungkin kita juga mengalami kekelaman yang luar biasa karena pandemi ini. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Namun bukankah selalu ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan melalui komunitas gereja kita misalnya? Saya mendengar ada banyak kisah kesaksian betapa luar biasa kuasa Tuhan yang berkarya di tengah-tengah derita dan duka yang dialami oleh kita, para sahabat. Mereka mengatakan dalam kesaksiannya seperti tak sanggup lagi meneruskan hidup sebab kekasih hati mereka telah pergi di tengah-tengah COVID ini. Tetapi selalu saja mereka merasakan ada tangan Tuhan yang merengkuh melalui komunitas gereja, melalui teman-teman yang menguatkan mereka. Dan inilah yang perlu kita bagikan. Membuka pintu gereja, membuka hati kita, meluaskan dan membagikan karya kasih sang terang bagi dunia yang membutuhkan. Membagikan sang terang tidak serta-merta menyebut nama Tuhan. Kita tidak menjadi lebih beriman jika hanya sekadar menyebut nama Tuhan. Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga." Tugas kita adalah melakukan kehendak Bapa seperti Yesus lakukan, turun berkarya, merengkuh mereka yang membutuhkan, berkarya memberitakan kasih Allah Bapa kepada dunia ini, kepada mereka yang menderita. Itu sebabnya Yesus banyak bergaul dengan orang-orang pinggiran, dengan wong cilik. Karya nyata kita dibutuhkan dunia melalui bentuk-bentuk yang mereka butuhkan dan yang mampu kita lakukan. Allah tidak pernah meminta melampaui kemampuan kita. Pada tahun 1991, seorang gitaris terkenal asal Inggris, Eric Clapton, sangat berduka ketika putranya bernama Connors yang berusia 4 tahun tewas karena terjatuh dari jendela apartemennya. Sebagai sarana untuk menyalurkan duka citanya, Clapton menulis syair lagu dengan nada kesedihan yang mendalam, "Tears in Heaven." Tampaknya setiap nada dan kata dalam lagu itu mengandung kepedihan karena kehilangan yang hanya dimengerti oleh orang tua yang kehilangan anaknya. Namun beberapa tahun kemudian dalam sebuah wawancara televisi, Clapton mengatakan, dalam beberapa hal lagu ini sebenarnya bukan lagu yang mengandung kesedihan, melainkan lagu yang penuh keyakinan. Ketika dikatakan tidak ada lagi air mata di sorga, menurut saya, Clapton maksudnya, ini adalah lagu optimisme, yaitu tentang pertemuan kembali. Selalu ada kegembiraan bersama dengan Tuhan di sorga. Clapton belajar menjadi terang dalam kemampuannya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan melebihi kemampuan kita. Pertanyaannya buat kita, maukah kita menjadi saluran terang Tuhan bagi dunia ini dalam kemampuan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah tangan kecil kami saluran kehangatan cinta-Mu. Mampukan tangan kecil kami mendekap orang-orang yang mengalami duka cita dan kepedihan. Mereka yang membutuhkan dihibur, dihangatkan oleh terang-Mu.
mampukan kami melakukan dalam ketulusan dan dalam segenap kemampuan kami. Di dalam Kristus Sang Terang kami berdoa. Amin.